Ada fitur yang tidak dipunyai oleh Are Atmos dan beberapa carrier lainnya dari Are. Gua nggak tahu ada yang punya fitur ini juga dari Are, seri apa aja. Cuman untuk si Ramelo ini, kalau ini empuknya bener-bener langsung ngasih bantalan lagi di sininya. Artinya ketika lu tekan kayak gini langsung nolak lagi ke bagian luar. Jadi, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang waktunya tas carrier Are ini. Sebetulnya gue bingung nih ketika banyak sekali requestan carrier Are, karena seperti yang kita tahu Are itu banyak banget untuk artikelnya atau untuk seri-serinya. Gue juga sampai bingung sebetulnya, dan ada beberapa tas carrier Are yang pernah gue tahu dan pernah gue jual juga waktu gue dulu jaga di toko. Dan makin sini banyak banget seri-seri baru juga yang dikeluarkan. Dan ini gue kedatangan nih salah satu carrier Are yang ukuran 60 plus 5 liter, yaitu Ramelu. Kalau nggak salah si Ramelu ini tuh ada ukuran 45-nya, ada ukuran yang kecilnya dan ada ukuran paling gede. Paling gede ini 60 plus 5 liter. Untuk pilihan warnanya sendiri itu ada 5 nih. Dan untuk harganya ini masuk ke jajaran tas Are yang harga 500 ribuan. Ini harganya itu 529.000 ketika gua lihat di websitenya. Tapi ada yang lebih murah, yaitu tas Toba 499.000. Kayaknya brand besar Indonesia, brand besar lokal yang masih ngejual carrier itu di bawah 600 ribuan, kebanyakan Are ini untuk pilihannya. Kalau kita lihat konsinya itu rata-rata udah di atas 600 ribu, dulu sih ada yang 500 ribuan. Kalau Are ini masih konsisten, masih menyediakan tas carrier yang harganya itu 500 ribuan. Ini 529.000. Jadi buat para pelajar nih, buat pendaki-pendaki pemula yang memang mau mencoba naik gunung tapi masih menyediakan budget-budget yang ya masih dikit lah, budgetnya masih 500 ribuan, bisa dijadikan pilihan alternatif untuk Are Ramelu 60 plus 5 liter ini. Semoga nanti datang lagi untuk Are seri-seri lainnya. Sekarang kita bahas dulu untuk Ramelu 60 plus 5 liter ini. Untuk bahan yang dipakai di sini, kita kayaknya sama-sama sepakat kalau Are itu udah brand gede, jadi bahan yang digunakan udah di riset segala macam, udah dites juga mungkin. Jadi bahan yang digunakan di sini pakai bahan nylon. Jadi bahan yang dipakai di sini bahan nylon, sehingga menghasilkan bobot itu 1.500 gram atau 1,5 kilo aja untuk berat kosong dari carrier Are Ramelu ini. Kita bahas fitur-fiturnya dulu. Kita bahas ke bagian dalamnya dulu nih. Ini ada 60 plus 5 liter. Di bagian atasnya nanti gue tunjukin juga. Untuk ruangan utama atau untuk kompartemen utamanya itu dibagi dua, karena di tengah-tengah sini ada skat gitu menggunakan buckle juga. Jadi ketika lu mau menyimpan barang-barang yang posisinya di bawah, itu akan terpisah dengan posisinya yang di atas, jadi nggak tergabung. Di bawah itu biasanya disimpan-simpan kayak tenda atau sleeping bag. Di atas itu sisanya makanan, pakaian ganti, alat masak, dan lain-lain. Jadi bisa lu pasang nantinya untuk sekatnya dan bisa lu buka juga karena memakai bakal. Tidak paten atau tidak fix kayak gitu. Kita bahas fitur-fitur bagian luar dulu nih. Kita ke top lid dulu nih. Ini yang gue lihat sih top lidnya lebih kecil daripada top lid Are yang pernah gue review sebelumnya. Atmos mungkin bisa dibandingkan dengan ini, lebih gede Atmos dibanding ini. Cuman ini lebih mirip dengan top lidnya Are Toba nih. Untuk bentuknya tuh kecil doang. Jadi lu bisa lihat di bagian pinggir sini ini tipis juga, di bagian belakang juga tipis, sehingga ketika gua full packaging untuk si carrier ini, untuk kain lebihan yang 5 liternya tadi itu terlihat langsung di bagian belakang sini nih. Jadi memang kecil. Sebetulnya untuk bagian sini bisa disimpan untuk jas hujan dan lain-lain, cuman di sini oleh Are-nya sendiri dikasih untuk rain covernya, dan rain covernya ini tidak bisa dibuka, udah dipatenin kayak gini nih. Jadi mungkin ketika lu mau menyimpan barang-barang di sini, kalau untuk P3K masih bisa lah di atas sini. Untuk si ponco bisa di atas sini. Kalau untuk menyimpan flashlight bersama jas hujan kayaknya terlalu gede bentuknya, karena di sini top lid bagian luarnya itu kecil, nggak terlalu gede seperti carrier Are sebelumnya. Di bagian dalam sini ada juga nih kompartemen nih. Ini kan top lid bagian luar kompartemennya, di sini ada top lid bagian dalam. Di bagian dalamnya sini ada dikasih untuk kompartemen menggunakan mesh nih, nylon mesh nih. Ada fitur yang tidak dipunyai oleh Are Atmos dan beberapa carrier lainnya dari Are. Gua nggak tahu ada yang punya fitur ini juga dari Are, seri apa aja. Cuman untuk si Ramelo ini, si top lidnya tuh bisa lu copot dan bisa dijadikan sebagai waist bag untuk si top lidnya nih. Jadi lu copot di bagian sini, nah dicopot semuanya, dan ini nantinya bisa dijadikan sebagai tas pinggang lu. Tuh, jadi ketika lu emang mau summit segala macem, lu bawa minuman sama makanan ringan aja di sini, karena memang udah include
untuk tali pinggangnya di sini. Ada bahkan beberapa orang yang ngakalin gitu ya, tas-tas sterilnya itu top lid-nya itu dipaksa buat dibuka hingga akhirnya nanti dijadikan sebagai waist bag. Ini nggak perlu diakalin karena memang ini diperuntukkan sebagai tas pinggang untuk bagian top lid-nya. Jadi ini salah satu fitur unggulan atau fitur yang berbeda dengan area yang lainnya. Terus di bagian atas ini untuk penutupannya menggunakan mode serut, tuh, menggunakan mode serut tali kayak tali sepatu gitu. Terus di sini ada lebihan 5 liter nih kurang lebih nih, karena ini kan 60 plus 5 liter untuk kapasitas carrier-nya. Jadi di bagian atas ini belum gua packaging secara full sebetulnya. Udah lumayan full, cuman ini masih bisa disimpan untuk barang-barang lainnya nih. Tinggal lu surut aja di sini. Jadi ada lebihan kain di sini kurang lebih kapasitasnya 5 literan. Nah, jadi ketika nanti lu mau memasang top lid-nya karena emang top lid-nya kecil nih ya. Jadi lu harus benar-benar sabar sama rapih juga untuk penyimpanan atau pemasangan top lid di sini. Oke, untuk bagian top lid itu kita ke bagian depan. Di sini ada front pocket, yang mana front pocketnya ini mempunyai buckle di sebelah sini. Tinggal lu buka aja dan tinggal lu masukin aja di sini. Langsung kerasa untuk ruangannya. Front pocket itu ada berbeda-beda bahan dan berbeda-beda ukuran sebetulnya. Kalau ini termasuk ukuran yang kecil untuk si bagian front pocketnya. Panjangnya sih sama lebarnya gede, cuman untuk bahan yang digunakan di sini bukan bahan-bahan elastis. Jadi ketika nantinya lu menyimpan barang-barang di sini, ini tidak memberikan elastisitas yang maksimal. Jadi memang bahan-bahannya kuat. Ada plus minusnya kalau emang lu pakai bahan-bahan kayak gini, ketika tergores-gores, ya ini akan tetap kuat karena bahan nylon. Kalau memakai bahan-bahan nylon kayak gini, konsekuensinya tidak bisa menyimpan barang banyak gitu, tidak bisa menyimpan jas hujan 2 atau jas hujan sama jaket waterproof disimpan di sini semua, enggak, karena memang di sini terbatas untuk ruangannya. Sebaliknya ketika lo memakai bahan-bahan mesh di depan sini atau bahan-bahan kayak semacam kain spandek itu yang elastis, itu bisa menyimpan barang-barang yang banyak, bisa 2 jaket atau 2 jas hujan, cuman konsekuensinya akan mudah untuk robek ketika tergores-gores ranting. Jadi ada 2 perbedaan. Jadi kemungkinan tujuannya di sini untuk lebih mengamankan agar carrier itu awet dalam jangka panjang, makanya dipakaikan untuk bahan nylon semua. Si front pocketnya pun menggunakan bahan nylon. Itu untuk si fiturnya ada front pocket yang ruangannya panjang dan lebar, cuman tidak memakai bahan elastis. Terus di bagian bawah sini ada tali reflektif tentunya. Terus ada untuk kaki si trekking pole. Cuman di sini gue bingungnya di sini tidak ada untuk tempat kepala trekking poolnya di sini. Biasanya kalau emang tidak ada tempat kepala kayak gini, ada tali kompresi di sini, cuman di sini nggak ada. Mungkin dicantolkan ke bagian tali ini nih untuk si kepala trekking pool ya, atau ke bagian tali kompresi yang ada di bawah sini. Karena memang di sini terlihat cuman si kaki untuk trekking poolnya aja. Terus kita ke bagian bawah sini ada 2 bakal yang mana di sini menutup atau mengunci untuk quick access. Jadi untuk pengambilan tenda atau sleeping bag bisa disimpan atau bisa diambil secara cepat di bagian bawah sini. Dan ini resletingnya ada 2, jadi lu tinggal buka aja ketika nyampe tempat camp atau tempat mendirikan tenda, lu bisa langsung mengambil tenda secara cepat di bagian bawah. Nggak usah mengeluarkan barang-barang yang dari atas dulu, jadi ada quick access di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini nggak ada apapun, cuman memakai bahan nylon yang lebih tebal, karena di bawah sini lebih sering untuk menyentuh tanah, akar, dan bebatuan, jadi harus memakai bahan-bahan yang lebih tebal. Oke, kalau untuk fitur bagian depan, atas sama bawah itu aja. Kita lihat ke bagian kiri kanan. Gue lihat di sini sama aja untuk kiri dan kanan, tidak ada resleting atau pocket tersembunyi di sini, cuman hanya ada tali kompresi 1 aja nih tali kompresinya. Terus di bagian sini ada tempat untuk tumbler, yang mana gue menemukan detail kecil yang menarik di sini. Untuk si tumbler itu biasanya memakai bahan mesh. Ini sama seperti carrier-nya Naturhack yang pernah gue review juga. Jadi di bagian tempat untuk tumbler ini biasanya memakai bahan mesh kayak gini, cuman di bagian paling bawahnya ini memakai bahan-bahan nylon juga nih. Sehingga ketika ada barang-barang seperti frame tenda disimpan di sini, bagian bawah sini nggak mudah untuk jebol karena bahannya lebih tebal. Kalau memakai bahan mesh semua kayak gini akan mudah untuk jebol di bagian bawah sininya. Kanan sama kiri sama aja, masing-masing mempunyai side pocket untuk penyimpanan tumbler. Oke, kayaknya itu aja sih untuk fitur-fitur utama dari bagian carrier Ramelu 60 plus 5 liter ini. Kita ke bagian back systemnya, yang mana back system di sini lebih mirip Toba kalau gua nggak salah untuk si back systemnya. Cuman di sini ada tulisan di sini menggunakan dual density foam flow teknologi. Jadi di sini untuk si foamnya itu kemungkinan di double sama dia nih. Emang kerasa banget ketika dipegang di sini, ketika ditekan kayak gini, ini lebih empuk dan tebal. Ada jenis empuk yang semacam bantalan itu
empuk tapi kosong gitu. Kalau ini empuknya bener-bener langsung ngasih bantalan lagi di sininya, artinya ketika lu tekan kayak gini langsung nolak lagi ke bagian luar. Jadi perbedaan antara foam biasa dengan dual density ya, untuk bantalannya itu lebih empuk, jadi kerasa lebih tebal tapi empuk gitu. Untuk back systemnya di sini ada sedikit space untuk angin nantinya masuk lewat sini untuk sirkulasi udara. Terus di bagian foam di sini sama foam di sini juga kayaknya sama untuk dual density juga. Dan plus yang nantinya menempel di tulang ekor juga dual density. Cuman yang gue bingung di sini untuk si bagian hip beltnya ini bener-bener tipis banget. Untuk si busanya tidak memakai dual density yang dipakai oleh shoulder strap dan di bagian punggung sini. Jadi intinya busa yang di shoulder strap dengan di punggung dengan di tulang ekor ini sama ketebalannya. Tapi untuk di hip belt sini ini bener-bener tipis banget untuk si kualitas busa atau ketebalan busanya. Nih, jadi ada perbedaan. Dan di sini nggak ada saku, cuman ada settingan buat lingkaran dari sebuah hip belt di sini. Oke, gua cobain dulu nih. Yang pertama yang selalu gua rasain itu tentunya kualitas busa yang nantinya nempel itu kayak gimana sih rasanya. Untuk busa yang dipakai di sini, ini sama aja untuk kayak carrier Toba atau Atmos. Untuk busa-busanya tuh benar-benar empuk untuk di bagian shoulder strap dan untuk di bagian punggung. Dan di sini ada peluit ya, ngomong-ngomong nih, ada peluit warna biru. Oke, di sini aman. Dari posisi-posisi busa dan dari bentuk torso yang dipakai di sini, ini pas banget untuk torsonya di punggung gua. Jadi ketika gua pakai carrier ini kemungkinan akan nyaman. Jadi ada yang kegedean, kadang torsonya ada yang enggak kegedean. Karena ini kan untuk jenis back systemnya itu back system non adjustable, jadi nggak bisa dirubah untuk tinggi dan rendah, tinggi dan pendeknya dari sebuah back system atau lingkarannya pun nggak bisa dirubah karena ini non adjustable. Dan ini frame internal ya, jadi frame itu satu aja di bagian dalam, jadi single frame untuk si carrier ini. Cuman yang agak kurang nyaman tuh di bagian sininya aja nih, di bagian sininya aja. Makanya ketika lu pakai carrier ini disarankan sih jangan terlalu over untuk packagingnya, karena memang bebannya itu biar 50% di sini sama 50% di sini. Kalau dibebankan semuanya di pinggang, ini kayaknya akan kurang nyaman ketika beberapa jam perjalanan, karena di bagian hip beltnya ini busanya itu tipis. Jadi diperhatikan cara packingnya nantinya, jangan terlalu over beratnya hingga akhirnya nanti tetap nyaman ketika dipakai dalam perjalanan yang membutuhkan waktu berjam-jam. Oke, ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif ketika lo memilih atau bingung milih carrier area itu yang bagus yang mana nih. Gue saranin sih lu main ke tokonya aja kalau emang ada toko terdekat. Dirasain mana yang nyaman, mana yang nggak di torso lu, karena setiap orang itu mempunyai torso dan punggung yang berbeda-beda. Oke, kalau emang lu suka atau pengen si tas area ini, udah gue cantumin link pembeliannya di deskripsi video ini. Ada 5 pilihan warna, harganya itu 529.000, tinggal lu klik aja. Linknya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oh iya, banyak orang yang nanya ke gue, Bang, kalau barang-barang bekas review itu dijual lagi atau enggak? Gue jual lagi, ada barang-barang yang gue jual lagi, ada barang-barang yang memang gue pakai kalau emang gue butuh atau kelompok butuh. Dan barangnya itu udah gue cantumin juga untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, ada dari Tokopedia sama Shopee, jadi bisa lu klik aja. Rata-rata sih gue diskon ya 20-30%, jadi lumayan lah. Jadi barangnya tetap baru, cuman bekas review doang, bukan bekas pakai. Dan ada barang-barang yang bekas pakai tapi cuman sekali buat tester doang, tester kenyamanan segala macam, dan itu biasanya didiskon juga untuk harganya. Oke, thank you banget, jangan lupa like sama share di video ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.